punya penyakit diabetes. Iya. Ya, itu sudah lama, sudah kemana-mana itu Bunda. Iya. Bisa dijelaskan Bunda itu penyebabnya apa dan ciri-cirinya apa Bunda? Kalau untuk diabetes itu memang penyebabnya tuh banyak sekali. Bisa juga karena genetik. Nah, ini yang kena diabetes bapak atau ibu? Bapak Bunda. Oh, bapak ya. Ya sebenarnya bapak ibu sama aja ya. Kalau namanya diabetes itu bisa juga pertama itu genetik, yang kedua dari pola makan. Walaupun mereka adanya keturunan mempunyai diabetes mellitus, tapi kalau pola makannya tidak baik juga lebih parah. Tapi ada juga orang yang nggak punya keturunan diabetes, tapi pola makannya nggak baik. Maksudnya makannya ceroboh lah ya, banyak makan makanan goreng-gorengan, makan makanan siap saji, minuman siap saji. Mereka justru yang lebih kena. Ada juga yang punya keturunan, contohnya genetik, tapi mereka karena merasa sini ada keturunan punya diabetes, saya harus jaga pola makan. Mereka justru tidak kena gitu kan. Ini harus hati-hati. Terkadang orang yang punya keturunan diabetes tidak kena diabetes, justru orang yang tidak punya keturunan diabetes mereka justru kena diabetes gitu kan. Nah, untuk ciri-ciri diabetes itu kan banyak sekali ya. Bisa juga karena banyak munculnya gatal-gatal, bisa juga hawanya aus, banyak lapar terus kalau malam di malam hari suka buang air kecil sampai 5 kali bahkan 4 kali. Nah, untuk diabetes ini kan karena banyak makan goreng-gorengan, berkarbohidrat tinggi, maksudnya lemak dari santan-santan, makan yang berlebihan, seperti mau tidur, sudah mendekati tidur mereka makan, itu akan justru menjadi penyakit, itu akan menjadi diabetes. Ini harus hati-hati. Nah, kalau untuk orang yang sudah kena diabetes ini harus dihindarin makan makanan seperti kayak manis-manis berkarbohidrat tinggi. Ini harus dihindarin, banyak mengonsumsi sayur-sayuran yang benar-benar vitamin A-nya cukup tinggi. Karena ciri-ciri diabetes itu banyak. Diabetes juga mudah menyebabkan kerusakan gigi. Terus suka muncul berdebar, badan baal, ini kagak terasa, seperti megang gini gak terasa. Bisa juga karena rambut rontok. Saya akan menjelaskan herbal yang harus dimasak bagi untuk orang yang kena diabetes mellitus. Nah, untuk racikan apa yang harus diracik, yang harus dimasak supaya menurunkan gulanya, supaya pankreasnya juga bagus, bisa berfungsi kembali untuk memproduksi insulin, supaya kadar gula itu semakin menurun untuk menormalkan kadar gula. Ini ada herbal yang harus dimasak. Herbal yang akan dimasak untuk mengobatin diabetes adalah sambiloto, ciplukan, kumis kucing, brotowali, biji alpukat, biji pare, kulit manggis, biji mahoni. Nah, racikan ini harus tepat untuk memasaknya, karena kalau tidak tahu takarannya atau mungkin tidak mengerti tentang komposisinya, silahkan telepon ke nomor telepon Bu Dewi. Insya Allah saya akan membantu Anda untuk meracik herbal ini supaya tepat untuk mengobati kadar gula Anda, supaya nanti bisa menormalkan gula Anda, supaya nanti pankreas Anda juga akan sehat. Karena ini herbal insya Allah yang akan membantu Anda untuk kesehatan organ tubuh Anda. Nah, untuk makanan apa yang harus dihindarin penyakit diabetes? Yang harus dihindarin makan makanan yang berlemak tinggi ataupun berkarbohidrat tinggi. Contohnya lemak-lemak ataupun manis-manis, gorengan, santan, kelengkeng, salad, duku, anggur, ataupun es, ataupun makan makanan siap saji, ataupun seafood, udang, kepiting, kerang, cumi tidak boleh ya, seperti kopi manis atau teh manis, ataupun minuman siap saji. Itu harus dihindarin agar supaya Anda sehat. Pantangan bagi Anda yang punya diabetes bukannya berarti pantangan ketat, bukan. Boleh dikonsumsi tapi tidak boleh berlebihan. Dan apabila Anda ingin mengonsumsi yang manis-manis ataupun berkarbohidrat tinggi, kosongkan dulu perut, banyak mengonsumsi air putih. Setelah mengonsumsi air putih yang cukup, merasa sudah agak kenyang, boleh Anda mengonsumsi seperti ada karbohidrat agak tinggi. Tapi selain itu tidak boleh mengonsumsi makanan yang lain, nanti jedanya dalam 1 jam ataupun 2 jam. Dan perbanyaklah makan sayur-sayuran yang cukup seperti kacang panjang ataupun bayam tanpa batang, brokoli seperti kangkung ataupun daun singkong ataupun pare. Sayuran ini bagus untuk dikonsumsi bagi yang kena diabetes.
Nanti akan saya jelaskan dan saya arahkan untuk racikan yang tadi saya sampaikan. Dan apabila rumit ini sudah Bu Dewi siapkan gabet. Gabet ini yang sudah dikemas menjadi kapsul. Karena bahan-bahan tadi memang cukup lumayan rumit. Kalau Anda kesulitan silakan hubungin kami. Terima kasih tips sehat dari Bu Dewi Ratih. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.